Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Semoga hal-hal terbaik selalu menemani Anda semua. Kali ini kita akan bahas tentang apa-apa yang menjadi penghalang dari bangkitnya setiap peningin. Kalau di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa setiap peningin itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, ikhlas. Namun beliau itu akhirnya harus diislah dulu dalam satu malam. Jadi pertanyaannya, kapan beliau diislah dan bagaimana proses diislah tersebut? Jika Rasulullah mengatakan bahwa setiap peningit itu lahir dari keluarga yang baik-baik, yang selalu memberikan atau memberi keberkahan kepada orang lain dengan hal yang baik-baik. Namun untuk menyempurnakannya itu harus diislah dulu dalam satu malam. Nah, penghalang bangkitnya setiap peningit itu adalah bagaimana dia bisa diislahkan secepat mungkin dan bagaimana dia menemukan cara agar dia islah secepat itu. Di dalam dunia tasawuf ada istilahnya tahali, taholi, dan tajali. Mungkin apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah yang bermakna tajali, artinya penyempurnaan individu untuk menjadi seorang waliullah atau orang-orang yang diberi wahyu keprabon. Di dalam lagu Ilir disebutkan bahwa bocah angon atau setiap peningit itu akan diberi tugas untuk menegakkan syiar Islam setelah dia menjadi pengantin baru. Istilah pengantin baru itu sama halnya dengan istilah hadis diislah dalam satu malam. Ketika beliau sudah diislah, maka beliau adalah bergelar sebagai setiap peningit atau sebagai orang yang sudah menjadi seorang pengantin baru. Istilah pengantin baru ini adalah orang-orang yang sudah diislah atau sudah diakui sebagai seorang waliullah atau seorang avatar. Dalam rawalan Sunan Bait Sunan Gunung Jati bahwa bocah angon itu akan bertemu dengan para waliullah terdahulu setelah dia mengalami istilahnya reinkarnasi atau kehidupan yang murni kembali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa penyebabnya atau penghalang terbesar dari setiap peningit untuk muncul di hadapan kita semua atau ke dunia nyata? Penghalang pertama adalah waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang berharga. Waktu setiap peningit itu mungkin banyak, namun dia tidak bisa memprioritaskan waktunya itu untuk dirinya sendiri. Dalam kitab Jayabaya bahwa setiap peningit itu secara sandung kesasar. Artinya beliau itu selalu menggunakan waktunya itu untuk orang lain,
tidak untuk dirinya sendiri, sehingga keeksistensian beliau sebagai setia peningit itu selalu terhalang, penghambat. Yang kedua yang menjadi penghalang terbesar dari setia peningit itu adalah media. Kenapa harus disebut media? Ya, pertama mungkin setia peningit itu tidak tahu atau tidak sadar bahwa dirinya itu adalah setia peningit. Namun ketika dia membaca ramalan demi ramalan, membaca hadis demi hadis atau informasi-informasi dari media bahwa beliau adalah setia peningit, dengan mengakurkan atau mensinkronisasikan kejadian dirinya dengan segala bentuk ramalan hingga dia tahu bahwa dirinya itu adalah setia peningit, walaupun pada dasarnya dia tidak tahu bahwa dia adalah setia peningit. Dengan adanya kemiripan ramalan dengan identitas dirinya, sehingga dia tahu bahwa dia itu setia peningit. Dengan begitu dia akan meyakini dan mempercayai segala bentuk ramalan yang akan terjadi pada dirinya terhadap waktu yang akan datang. Artinya secara tidak langsung dia akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya untuk waktu yang akan datang. Nah, otomatis dia tahu bahwa dirinya itu akan diislah oleh Allah. Dan dia juga tahu bagaimana proses pengislahan itu. Dan dari berbagai pengalaman dan berbagai ramalan yang telah ada, dia tahu bahwa proses pengislahan itu tidaklah mudah. Jika dia mengundurkan diri perlahan-lahan, sehingga dia tidak bisa muncul, karena dia tahu proses pengislahan itu tidaklah mudah. Jadi dengan adanya media, dia tahu bahwa itu sulit. Dengan adanya media, dia itu mengundurkan diri. Dengan adanya media, dia tidak akan pernah muncul sampai kapanpun, karena dia tahu bahwa itu sulit. Jadi penghalang yang kedua adalah media. Dengan media dia tahu dirinya, dengan media dia menghapus dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga yang menjadi penghalang lahirnya setia peningit itu, menurut saya adalah mentalitas beliau atau sisi kemanusiawian beliau. Dia itu manusia biasa seperti kita, namun mempunyai wahyu Prabhu, mempunyai cakra ningrat. Dia itu masih belum terlepas sisi kemanusiaannya, dan selama dia belum melepaskan sisi kemanusiaannya itu, dia tidak bisa menjadi setia peningit sejati. Dan yang jadi penghalang justru itu adalah nafsunya dirinya sendiri. Dengan adanya ramalan, niat beliau untuk islah atau ikhlas menjadi setia peningit terhalang oleh dua option. Yang pertama, ikhlas karena Allah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, opsinya bisa berubah menjadi seorang yang populer, seorang yang punya ilmu tinggi, seorang yang menjadi pemimpin bagi dunia atau kedudukan yang sangat tinggi. Jadi itu menjadi penghalang, karena opsi yang pertama menganugerahkan kemuliaan dan kehormatan dari dunia. Yang kedua opsinya itu menjadi waliullah. Itulah yang menjadi dia mundur. Karena bagaimana dia maju menjadi setia peningit dengan diislah oleh Allah satu malam, sedangkan dalam dirinya itu ada dua opsi. Yang pertama untuk umat, yang kedua untuk dirinya sendiri. Sedangkan dia untuk itu disuruh untuk islah,
Sedangkan islah itu masih ada dua niat. Niat untuk dirinya atau untuk umat. Sedangkan islah itu bisa batal, bisa terhalang. Seorang bisa pergi ke dalam tasawuf disebutkan bahwa seorang tidak akan mencapai dunia lahutiyah, sehingga dalam dirinya ada roh kesetanan atau roh jabarut, roh malakut. Ketika itu masih ada roh jabarut, roh lahut, tidak akan bisa dicapai. Artinya Satria Piningit itu tidak bisa muncul selama ada ikatan dalam dirinya, ikatan ketenaran, ikatan umat, ikatan surga, ikatan neraka, ikatan pribadi, ikatan nafsu pribadinya. Selama itu masih ada, maka proses islah itu tidak akan pernah ada. Karena dia tahu bahwa itu masih kotor, dan dia tidak tahu, tidak bisa untuk melaksanakan islah itu sebelum dia benar-benar bersih. Dan salah satu penghalang dari hal tersebut adalah adanya gembar-gembar media. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ego dirinya sendiri, yaitu keinginan dari dirinya sendiri. Jadi ada 3 poin. Yang pertama waktu, yang kedua media, yang ketiga dari sisi kejiwaan dari setiap ini, sisi kemanusiaan dari setiap ini tersebut. Itulah yang menjadi halang terbesar dari Satria Piningit itu tersebut. Ya mungkin itu saja saudara-saudara. Itu hanyalah sekilas dari prediksi saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa